Alda bingung, abang juga bingung. Pengen ngopi orang gulanya. Assalamualaikum. Dari mana bae emang be? Terus buka jahitan Waojan. Emang bukan di obras itu si Wa be? Ijik bisa bahasa dah. Ular kobra pandai sekali menyepur. Datang polisi si dukun malah kabur. Lu belum tahu siapa gua? Kamu siapa? Gua mantan calo. Lu amat kayak orang primitif tinggal di gua. Keluar lu kadang. Ngasih lu. Wah injak mata lu kadang. Kampung be, tengok anak saya. Emang kapan terakhir lo ngasih kabar? Sebulan be, orang kurang orang lebih. Wah. Wah, iya. Apaan yang ngeledek gua? Sikat! Surat-suratnya masih pegadaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gua Alda. Gua di sini di Alfilm sebagai pendamping si Pitung. Sebagai salah satu anak buah Waojan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Dan saya Rehan. Kita berdua adik abang. Jadi anak muridnya siapa? Inian si Pitung dan Waojan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin. Saya Raffi Abdul Hafiz. Saya perannya sebagai Bagol di film Si Pitung ya, sebagai anak buahnya Mbah Gondrong. Saya biasa di biasanya film itu Cocon ya panggilannya. Sebenarnya itu nama aslinya itu adalah Irsan Irawan. Oh, saya Muhammad Awaludin, Bang. Panggil Awal. Saya di sini sebagai pemeran tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarul Alfan. Biasa dipanggil Eyung, tapi sehari-harinya panggilannya Babe. Dan saya ini berperan di Alfilm sebagai si Pitung. Gue Ahmad Jasa, panggil sehari-harinya Jasjus atau Mbah Gondrong. Kalau di karakter film si Pitung Betah Wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tamliho, biasa dipanggil Liho. Kalau karakter yang biasa saya perankan ini biasanya ya karakter seorang yang blow on gitu ya. Seorang yang blow on, ngablu dan nggak pernah ada tujuan dalam hidupnya gitu. Iya. Kalau gue sih jadi anak buahnya si Gondrong. Terus karakter gue juga di situ galak tapi gampang ditipu. Bego juga sih, bisa dibilang bego juga itu, galak tapi bego. Benar itu, benar bisa. Nah satu juga termasuk si Alvin, karakter ngeselin sih, ngeselin emang. Jadi iya emang bener, asli juga ngeselin. Jelas ya. Jadi emang gak ada tujuan hidup begini ya, ini ya. Enggak teh, bukan begitu teh. Kalau saya perannya sebagai Chaplin. Karakternya kayak orang gitu. Kayak orang kayak orang on, kadang bener kadang kagak tuh, otaknya mengsong ini. Kalau saya mah ini ya karakternya kadang blow on juga kadang-kadang ya doyan makan ya. Gue di sini berperan sebagai Mbah Gondrong, lawan main dari si Pitung atau Babe gitu. Untuk keseharian ya alhamdulillah gue ditarik sama Mr. Piung atau film. Maksud tujuan sih ya alhamdulillah gue punya hobi, film ini punya hobi yang kreatif atasnya alhamdulillah. Sebagai editor juga gue disalurkan di sini.
dan si Pitung ini sebagai penengah dalam di Padepokan. Saya ini sebagai anak buah Wak Ojan yang dipercaya untuk selalu membimbing anak-anak yang ada di Padepokan ini. Dan yang kedua, saya berperan untuk menumpas semua kejahatan-kejahatan si Gondrong. Dan Wak Ojan pun menurunkan ilmu kanuragannya kepada saya dalam film Si Pitung. Jadi kenapa saya yang dipilih sebagai Si Pitung? Saya nggak tahu juga gitu. Apa saya berwibawa apa tidak gitu. Ya intinya yang menilai kalian semua. Saya di sini dulunya awalnya saya coba-coba. Awalnya saya lagi nyerande, ngopi, terus diajak main sama si Piung. Ya menurut saya ya boleh juga sih nyoba-nyoba hal baru. Ya menurut saya oke, saya coba. Saya pertama tayang di episode berapa Bang Ayub? 8. Di episode 8. Kalau kagak salah itu juga. Yang judulnya 1060 meter. Di situ saya berperan awal mula anak buah si Cocon yang saya ditipu sama si Cocon. Katanya saya mau diajak pegawai kantor, orangnya suruh ngupasin sabut kelapa. Parah banget kan si Cocon ya. Dari rumah udah rapi pakai kemeja bawa tas, nyampe kebun suruh ngupasin sabut kelapa. Parah kan. Terus setelah saya ngikutin Cocon, kerja sama Cocon yang ngurusin kebun, Cocon nggak tahu tuh kalau saya jadi pengkhianat. Ditarik sama si Gondrong, suruh nyolong surat tanah. Karakter saya itu sebenarnya orangnya dikit ngegas. Ya, iya emang itu mah asli saya sih. Kadang-kadang kalau ngomong rada ngegas. Karakter asli saya. Mohon maaf permisah, begini kalau belum ngopi. Jadi kalau menurut saya pribadi, si Pitung itu adalah sesosok orang yang mempunyai jiwa kepedulian tinggi dan memiliki ilmu bela diri yang begitu mantap. Jadi kenapa awal ceritanya ini diambilnya si Pitung itu karena Alfilm sendiri itu ingin memiliki film yang memang berbeda dari film-film yang lain gitu kan. Yang mungkin kalau film Si Pitung yang sebelumnya itu mungkin jauh berbeda dengan Si Pitung yang diproduksi Alfilm gitu. Karena di sini di Alfilm sendiri itu dari musuhnya Si Pitung itu sangat berbeda dengan musuh Si Pitung yang sebenarnya pada waktu itu gitu kan. Kenapa dibuatnya berbeda? Karena ya memang tujuannya itu ingin membuat film yang berbeda tapi mengambil kesan atau kesan dari film-film dulu gitu. Ingin mengangkat film-film yang memiliki nilai kolosal gitu. Yang menarik gua untuk gabung di film itu ya mungkin pertama kebebasan waktu atau jam kerja gitu kan yang fleksibel. Dan di samping itu juga ya mungkin gua bisa membantu menambahkan ide-ide cerita buruk gitu buat Alfilm gitu kan. Dan gue pribadi sih biar gue masuk di Alfilm Seneng ngejalanin cerita Si Pitung ini. Kesatunya, Si Pitung itu pembela masyarakat. Kedua itu melindungi masyarakat. Dan ketiga itu dia bermanfaat untuk rakyat-rakyatnya. Sebenarnya kalau Si Pitung itu, kalau ini dia pendekar Betawi, ya untuk membela masyarakat dari kaum penjajah, yaitu company Belanda ya.
dia memerdekakan atau memperjuangkan masyarakat, khususnya petani awalnya ya, petani. Nah, si Pitung itu peran Betawi. Kalau si Pitung dia lebih kayak mengayomi gitu, mengayomi, merangkul, pokoknya dia yang ngelindungin kita dah dari anak-anak buah Waojan tuh, dia yang nuan-nuain dah. Harusnya kita Sunda, mengapa ini kita kayak Betawi ora ya? Ya kalau gue mah jujur aja, gue mah lama di Jakarta dulu. Di Tenabang. Ngapain tuh? Ngiloin baju. Kalau logat ya, dari logat juga emang dari dulu di kampung tuh kayak gitu di Ciseeng mah. Jarang kayaknya ada yang ngomong Sunda di Ciseeng. Jujur aja gue juga nggak bisa kalau bahasa Sunda mah. Tapi ini mah emang bahasa sehari-hari tuh ya emang kayak gini, nggak dibuat-buat. Pokoknya yang setiap hari sama gue tahu dah emang begini mah. Di samping saya itu ada Alda buat teman saya, pendamping lah, CS buat selalu berkolaborasi. Jadi di mana saya bermain film itu nggak kaku-kaku amat gitulah. Bergabung sama Alfilm ini karena satu, teman ya. Kedua ya emang dari dulu ya nongkrong bareng-bareng gitu. Dan ketiga itu kita punya temen, punya sahabat namanya Alfian, orang yang berkreatif. Dia punya ide, dia punya keahlian, masa kita nggak dukung gitu. Jadi kesempatan kita di sini itu untuk satu sama lain membangun gitu. Teman kita punya kreativitas, ya syukur-syukur saya punya karakter yang begini kepake, begitu aja. Jadi saya bergabung aja untuk di Alfilm, ya sangat senang. Keduanya ya sahabat semua. Yang menarik pertama, saya emang kagak ada bakat kalau saya di dunia acting. Kagak ada bakat ya, cuman kagak tahu kenapa Alfilm menarik saya. Ya saya mah ya coba-coba lah, nyobain hal yang baru. Ternyata pas saya jalan ternyata asik juga. Ya walaupun kagak ada basic, kagak ada pemisahan lah sebelumnya di dunia acting, tapi alhamdulillah lah dikit-dikit mah nyangkut lah pemisahannya. Di Alfilm, di situ syutingnya santai, keluarga semua, teman, nggak ada tekanan, pokoknya relax aja dah. Ya biasa paling di Indonesia, STP, jadi babu. Ya kebersamaannya, diomel-omelin sama si Boli. Pokoknya momen-momen yang saat syuting dah semuanya berkesan. Apalagi syuting si Pitung mah berkesan banget. Ada emang dari dulu gak emang resep sama acting-acting gini, nyanyi mah apalagi kita hobi. Awal mulanya sih tomat. Ya coba-coba. Apaan sih nih? Ngomong apa nih? Baca skenario tuh ya, ngapalin teks buat ntar syuting gitu. Bagi saya mah sih teksnya kalau banyak mah susah, kalau pendek mah ya apa ya? Ya insya Allah ya. Sekolah juga sekarang lagi libur, jadinya syuting juga bisa pagi. Enggak lah, bohongan. Masa beneran. Kalau ngebagi-bagi waktu sekolah sama syuting guys, semenjak libur ini kan gampang. Jadi kalau mau syuting pagi bisa, jadi belajar bisa ntar malam gitu. Kalau enggak pas sorenya pas udah balik. Enggak sih, ya paling suruh cuci kaki, abis itu disediain minum, makan. Kalau saya mah pulang syuting baju kotor, cuci kaki, mandi itu ya. Udah gitu. Sekolah sih enggak ganggu. Yang paling nyebelin paling kalau mood lagi turun, terus pemain juga ya namanya manusia ya, kadang ada enaknya, kadang ada kagaknya begitu. Paling ngapal sih, gue mah ada belum doang kalau ngapal. Iya, ngapal sama mendalami gitu. Tuh gue kalau suruh nangis, apa gue paling udah bisa nangis. Kalau ketawa mah ngomel dah, bagian suruh gue ngomel. Kalau ngomel mah gue
gue jagonya, orang udah diajarin. Lu gue maki-maki sekarang nih bisa gue. Baca skenario tuh ya, ngapalin teks buat ntar syuting gitu. Bagi saya mah sih teksnya kalau banyak mah susah, kalau pendek mah ya apa ya insya Allah ya. Menurut gue sih susah itu, bener asli susah. Gue bilang ini susah. Kan susahnya apa? Kalau gue disuruh acting galak terus tiba-tiba disuruh blow on itu susah. Anggapannya ya gimana ya? Bingung juga ini nanggapinnya. Gede. Menurut saya pribadi, tanggapan saya yang sebelumnya pernah main bareng di satu scene sama Awal, ya Awal itu orangnya memang gampang untuk menghafal dan actingnya juga langsung dapet. Jadi nggak buang-buang waktu lah untuk dalam teknik di lapangannya itu waktu pas pengerjaan syutingnya itu ya enak lah, jadi cepet gitu memahami apa yang seharusnya dia perankan. Tanggapan gue ke Bang Cacan ya, ya dia sih orangnya ya sama gitu, dia cepat apa juga, terus dia mau memberikan arahan agar cerita ini gimana nih biar bisa jadi lucu, dibengkok-bengkokin dah istilahnya gitu. Buat saya sulitnya syuting itu masih grogi depan kamera, Pak Yom. Nih kamera nih seakan-akan negor kita, dak digdug, dak digdug, dak digdug. Padahal mah kamera benda mati pen. Begitu jadi sulitnya, grogi kita. Setiap ada kata-kata kita au begitu. Selama ini nggak ada kesulitan, buat gue pribadi nggak ada. Ya yang gue bilang kalau ada kesulitan udah pasti sulit. Cuman alhamdulillah gue pegang sendiri, gue handle sendiri, gue rasakan sendiri. Nah kalau sebagai segondrong gini, sebenarnya peran gue ya nggak bisa antagonis sebenarnya. Muka gue juga muka badut ya sebenarnya. Lucu ya? Muka lucunya ngeselin juga gitu. Nah ditarik sama Mr. Piung, gue suruh peran antagonis, lawan main dari Babe atau Pitung. Untuk basic sebenarnya gue emang pernah terjun di dunia film juga, sebenarnya udah pernah juga gitu. Untuk ini makanya terus terang gue ikut lagi sama temen-temen, dan kebetulan di kampung sendiri gitu ya. Di kampung sendiri ini alhamdulillah ada anak muda yang kreativitasnya ada. Nah gue ikut terjun di situ. Ya kalau untuk adegan fighting kita emang alami atau natural, kita belajar dengan sendirinya aja, ketemu begitu aja. Yang paling nyebelin ya si Gondrong musuh kita itu udah pasti yang ngegamparin gue ini kalau deket dia. Yang paling nyebelin itu yang episode si Gondrong ngecap togel di goa. Itu saya dari jam 1 sampai jam 5 orang tek-tek apa pulang. Gila bager banget kan ya itu pemain begitu. Ya Mbah ini Mbah Gondrong, iya jatuh ke Mbah Gondrong. Waktu tag di goa Gunung Kapur itu berapa kali tahu tag itu nggak udah sampai si Alda balik gitu. Dari abis lohor sampai asar itu. Pasir berak kita berak. Oh, ya kalau asik ya gua ya tawa bareng-bareng ayo. Paling kalau lagi nggak asik nih, ibu minder gitu sendiri, paling gitu. Lagi nggak asik. Banyak yang nyebalkan. Pertama, kalau lagi ngopi banyak banget ngerecokin. Kalau lagi ngopi tuh, kalau sama pun ngopi segelas dewekan nggak kurang. Lah ini mah segelas kuatan bertiga, berempat mujung deh. Banyak banget ngerecokin. Di tag juga kadang-kadang ya kalau saya mah emang kalau ngapalin rada gelet. Kebanyakan ngopi ya mungkin ya, jadi kalau tag yang nggak cukup 2-3 kali ya gitulah. Kalau di setiap kali syuting itu ya kendalanya mungkin dari jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan itu teman-teman masih pada ngaret gitu. Jadi ya itu bisa ngulur-ngulur waktu untuk berjalannya eksekusi syuting gitu di lapangan.
Jadi ya seharusnya memang buat teman-teman itu harusnya komitmen gitu. Kalau memang udah jatuhnya jadwal dia main jam 7 atau jam berapa, ya mungkin harus sudah standby gitu. Jadi biar nggak jadi kendala buat teman-teman yang memang udah standby duluan di lapangan. Kendala-kendala lain itu ya seperti ya mungkin cuaca yang memang udah nggak bisa dipungkirin ya. Sebenarnya masih kalau dari gua pribadi gitu ya, sebenarnya kalau si Liho sama si Awal itu kurang cocok ya. Si Liho itu ya harusnya tesin sama gua. Iya, jangan ke sono. Ngapain? Jadi si Gondrong kebanyakan timnya, kebanyakan ribet ngaturnya. Gondrong diajak lagi. Soalnya jujur aja si Gondrong ngatur dirinya sendiri aja belum bisa, gimana ngatur anak buahnya, ntar nambah lagi jadi kebanyakan gitu. Sebenarnya kalau si Gondrong itu cukup anak buahnya si Alpin sama si Awal udah gitu. Jadi biar nggak pernah nyambung gitu kan, bos sama anak buah gitu. Berkesan sih waktu itu syuting di Gunung Kapur ketika si Babeh kena tongkat. Nah, berkesannya. Ya sebenarnya ada ceritanya sebenarnya ya. Ya dibilang ngambek bagaimana, dibilang enggak ya bagaimana gitu kan. Ya, karena kita dibilang bukannya profesional gitu ya, bukan profesional. Jadi kita pelajarin, kita rasain, kita jiwain gimana caranya ini. Sekali, dua kali, ternyata yang ketiga kali si Babeh mukanya ke depan duluan nih. Kenalah jidatnya sama tongkat saya. Makanya alhamdulillah tongkat dihilangin, caping dihilangin ya kan. Ya sempet juga model kayak caping di Gunung Teye. Si Babeh jidatnya juga kena, bagusnya jidatnya bukan mulut ya, kalau mulutnya nambahin. Nah, ya kan. Gitu. Ya wajar kalau ada yang nyebelin sedikit-sedikit mah, karena satu kita lu suruh ngapalin dialog susah amat sih, paling di situ aja kendalanya. Tapi pas udah main ya ada aja sih, namanya kita satu, walaupun satu tim, untuk keluh kesah mah ada aja gitu. Untuk si Awal sama si Alvin. Nah, kalau untuk si Awal si Alpin yang saya rasakan ya yang awal kita ikut main, ini awal udah enak nih main, iya kan? Nah, dia udah totalitas banget si Awal itu. Emang keseringan dia dijadikan korban juga ya, dijadikan korban. Dan si Gondrong cuma sekali doang waktu itu ngejebur. Ya alhamdulillah. Kenapa? Bagian anak buah gue yang nyebur. Iya, gue mah mbah ya nggak usah nyebur. Nah, gue punya anak buah si Alpin. Emang mukanya kayak begitu, rada bego, dikasih peran bego ya pas sebenarnya gitu. Nah si Liho nih enak sebenarnya, pas dia masuk, emang waktu itu dia dikasih dialog sedikit, cuman dia kebanyakan di gayanya, di aksinya ya, itu enak, kita ikutin enak. Cuman rada susahnya ya begitu, belum ngopi lah, ya kan? Belum ngopi jadi kurang semangat nih Bang Jasa kita. Nah di situ doang. Belum kurang adaptasi aja, miscommunication ya kalau kata ini, miscommunication atau kurang komunikasi. Kita salah satu grup, kita ngapalin masing-masing karakter. Suasana di syuting itu ada suka, ada duka, ada canda, ada tawa. Suasana di syuting itu indah. Indahnya kenapa? Saat anak-anak pada teks, pada bermain, kan kita di pending dulu nih sebentar, ada lokasi blonjoran ya, kita bisa rebahan tidur, itu kebiasaan saya. Iya, pokoknya suasana di shooting itu ya enak lah. Acting berantemnya aja sih. Iya, karena satu kita tuh emang belum nguasain semuanya. Ini mohon maaf ya, emang dalam alur cerita ini kita suka semuanya, kita suka, kita hayatin. Tapi buat saya yang berperan untuk si Pitungnya, kendalanya ya cuma itu aja sih, cuma kita disilap belum paham. Terus keduanya juga kita mau ada pemandunya juga. Saat kita berantem syutingnya di Gunung Panjang, yang itu kapasitas hampir berkumpul semua itu pemain-pemain Alfilm. Waktu si Gondrong sama si Alpin datang ngeluarin ilmu, kita terpental semuanya itu. Dan ternyata yang saya pegang itu lintah.
Itu yang saya nggak bakalan lupain sampai saya balik Pak Ayub. Saya iya sampai pada bentol itu doang sih kayaknya pas di Gunung Panjang. Yang paling kocak, yang paling kocak mah Wak Ojan, dia mah natural banget itu mah asli, iya. Nggak dibuat-buat dah, pokoknya kalau Wak Ojan mah emang dia begitu adanya. Jangan suruh pakai rok lagi, beta. Scene yang menarik itu buat saya, yang paling menarik nih ya, yang paling berkesan dan membekas di hati dan orang-orang, itu yang saya ngirim surat ke babak saya. Masalahnya babak saya masih hidup itu sebenarnya. Coba kalau dia nonton, bukan lagi dimaki-maki saya. Paling menarik sih itu, menjiwai banget dah. Pokoknya itu mah dari suara saya semua, pokoknya paling menarik itu yang surat buat babak saya. Itu kecebur terus ibu ya berenang di empang, udah gitu diomelin itu tanpa permisi. Kita nyebur ke koba kan, nggak taunya kan itu buat mandi, buat sehari-hari. Emang itu waktunya kering-keringnya itu mah, bener-bener musim kering dah itu mah. Diomelin, itu dipakai buat mandi, buat wudhu segala macam, pokoknya di situ. Iya, malah ceburin tanpa permisi. Itu salahnya di situ. Jadi yang punya lahan tuh ngadat. Bener, ngadat itu. Akhirnya kan ya begitulah jadinya. Saya nyebur di empang sih rasanya seperti Anda menjadi Iron. Iya. Gimana? Saya mah ya seru-seru aja, kayak bermain, tapi ini lagi syuting gitu, berantem sama nyebur. 17 Agustus ya? Iya, 17 Agustus. Itu pas ribut jatuh, tangan melintir gitu, nekuk. Lagi itu saya lomba masukin paku dalam botol. Tuh, udah wes. Saya gigitin duit di dalam semangka tuh. Orang suka rese, ini si Rapi nih, sinian siapa tuh yang sebutannya? Si Bagol ya, Bagol. Orang lagi Iya, dia mau ngeledekin. Iya, bikin itu. Yang paling berkesan itu yang pas gue dibikin kayak orang gila. Ya itu yang segala rambut gue dikuncir, gue nenteng galon, bawa termos, ya kan? Kalau emak gue nonton bagaimana itu? Buset, anak gue reeling itu ujung udah. Tapi gimana respon keluarga? Ya kalau untuk respon, kalau istri memang ngedukung dari awal juga, ya selalu mendukung lah istilahnya. Itu yang waktu acting di kuburan kan gimana sih perasaan abang? Kalau waktu acting di kuburan itu waktu pas yang episode si Pitung yang keberapa ya itu ya? Enggak, 8 episode 8 yang baru-barunya gua masuk tuh kan. Nah yang waktu acting di kuburan itu kalau menurut gua pribadi ya lumayan juga sih, strength juga sih. Ya strengthnya ya gue ngerasa gimana ya, kayaknya ada yang beda aja gitu. Cuman ya kesininya biasa aja sih. Yang paling berkesan yang pertama kali tayang itu, yang dikirain mah kalau diajak main syuting lah beneran suruh pakai kemeja, bawa tas, ya kan udah ganteng banget lah, pokoknya itu udah keren dah. Still abis ya, pokoknya still parah deh itu mah. Kagak taunya syuting suruh ngupasin sabut kelapa, pakai kolor yang dobrak di depan, wujud deh. Emak saya Bang Ayu sampai ngomong, lalu mau bahaya suruh main gitu, ampun. Buat syuting sama keluarga, ya untungnya sih alhamdulillah ya ilah deh. Jadi sedih kalau ngomongin keluarga. Untungnya suami saya selalu mendukung semua kegiatan saya di Alfilm.
anak, semua orang tua juga support semua. Jadi alhamdulillah sih nggak ada kesulitan di waktu syuting sama keluarga, masing-masing ada waktunya kok. Iya alhamdulillah semua keluarga emang dukung, baba, engkong semua iya. Singkong saya kan tahu nonton itu Papora. Pengalaman sih dulu pernah syuting apa kecil-kecilan ya, film kecil-kecilan biasa gitu, film ya iya ada sih ada gitu, saudara temen terus sekolah nih bebas harus syuting gitu ya. Iya kebanggaan Ya sebenarnya cung ya Nora. Iya karena ciri khasnya begitu dari pertama ya lama-lama jadi begitu. Iya. Ya banyak yang nanyain juga sih. Lu main inian ya anak buah Waojan ya gitu. Terus tanggapan gimana? Ya bangga sih gitu iya. Kalau Rapi mah tanggapan di sekolahan jarang ya. Tapi kalau di luar sekolah pasti banyak yang ngomong, "Wih, itu artis Alfilm. Wah, tuh yang ikut syuting-syuting itu. Wih, kapan syutingnya lagi?" Katanya ente inian ya kemarin sama Aldebaran. Itu Bener itu Bang. Itu respon dari siapa kalau gitu Bang? dari orang tua, itu orang tua. Iya, yang orang iya, yang orang rame kok aja gitu. Ya gimana ya? Ada rasa juga sebenarnya. Pas kita ngaca, oh iya mirip. Pas kita ngaca, Kang Yayan Rayat ya, pemeran Matdog ya atau The Light. Ada sih kesan di situ. Nah justru di situ, buset, bersama ini. Nah disitulah timbul rasa semangat, bukan ego ya, kita semangat. Oh gue mirip artis nih. Tapi ada juga yang sebagian bukan mirip Kang Yayan. Maaf kata, kita lihat begini, buset itu mah bukannya Kang Yayan, Ki Joko Bodo. Tuh, itu ada di situ juga. Tapi kita seneng, rasa bangga di diri sendiri, ada rasa bangga. Karena saya lihat di film belum ada yang mirip sama artis nih, gitu. Cuma saya aja baru, gitu. Nah, selama film di film nggak bakal kita cukur. Kenapa? Kalau ya maaf kata, kalau misal kumis rambut kita cukur, Mbak Gondrong hilang dong, gitu. Jadi nanti filmnya bukan Mbah Gondrong lagi, tuyul. Rasanya sih senang karena temen-temen semua kameramen pada percaya sama gua, maksudnya gua bisa ngebawa itu cerita kayak gitu. Seneng sih, walaupun gua baru belajar ya. Emang gua terkenal ya. Jadi malu kita. Responnya sih alhamdulillah nih ya, baik-baik dah, semuanya positif. Bagus orang-orang sekitar juga, kalau kayak macam kita keluar apa gimana, ada ya si Pitung kapan syuting lagi apa begitu, positif sih semua alhamdulillah. Nggak ada yang negatif-negatif ya, yang negatif mah kita kesampingkan aja, nggak usah dipikirin. Sebenarnya sih ceritanya mah bagus ya, buktinya dari penonton-penonton kita juga banyak kayak ini, cuman dari ini apa penulisan gitu Sukana Nur jelas, si Bolim tau dari kelas si Bolim mah maklumin aja. Si Bolim kalau ngarahin cerita, ya sebenarnya sih bukan si Bolim ya, di si Bolim mah apa pegawainya pugu ngasih kertas udah begitu doang dia mah. Ya kadang dia juga mengarahkan gitu yang lain, cuman kalau bisa mah jangan diomelin, apalagi kesian kan kita ini mah ada satu-satunya di Alfilm. Orang kesian apa dimaki-maki baik, iya. Bocah nah bodo amat. Pernah kadang gue suka mikir lagi cerita gimana ya yang seharusnya bu ini harus apa gitu ya, jemputnya susah amat. Jadi gue harus nyari kata-kata sendiri nih kan di situ. Maksudnya gue nggak mau ngikutin skrip gitu, setiap baca kan skrip ini enaknya kayak gimana nih gue. Kadang gue suka mikir di situ, bingung di situ nih. Kalau kameramennya sih oke, mantap. Terus, enggak bukan takut ikat, emang mantap deh gambar juga. Terus dari pengarahannya sih, pengarahan dulu juga kan, mantap juga sih. Bukannya gua karena takut ikat nih, emang ini mah mantep lah yang kan lu dari orang bisa lim lu tadian juga lu. Tadian apain sih lim lu? Di kolom lu. Lu kan orang basic di sini lim. Ya kan kita sama-sama belajar di sini kan akhirnya kan semuanya jadi bisa gitu. Ada sih, paling ya itu mood
mood lagi jelek, terus pemain pada lagi banyak kendala kayak nggak bisa ngapal, udah ngapal nggak jadi, take berkali-kali, udah capek ya kan, lapar, take berkali-kali, gue udah bisa, dia enggak, dia bisa, gue enggak, itu paling yang bikin mood gue gini lah, udah apa buruan gitu jadinya. Waktu sih paling udah kesorean gitu ya, paling balik lagi ke pemainnya, kita mulai ngebangun mood, misalnya kayak udah istirahat nih, break syuting, makan apa kan udah balik lagi tuh ya, otak ngepul dah, perut ngepul, otak ngepul ya, paling kita mulai dari bercanda, kita ngapalin itu lagi, paling kayak gitu sih, ngebangkitin moodnya lagi. Pada saat lapar ya lemes, lihat web, kalau ada yang lemes di situ saya lapar berarti. Jadi awalnya gini, nih awalnya kan saya awalnya saya ke klinik Tompang, tapi enak juga. Jadi awalnya pertama kan gue syuting nih lagi sedang semangat dah. Nah tiba-tiba tuh beberapa hari itu tuh gue ngedrop, gue nggak doyan makan, gue lemes. Apalagi gue kalau ngeliat si Bolim dah udah enak jelek puyeng rasanya itu. Udah mah lagi ngewarung juga ya waktu itu. Pokoknya rasa-rasaan masuk angin banget tuh, asal syuting masuk angin. Akhirnya ketahuan juga, akhirnya gue lagi ngisi, gue lagi hamil ya, alhamdulillah senang banget, nangis bahkan depan mamanya. Ya cuman gitu, waktu awal-awal hamil makanya gue nggak bisa ikut syuting tuh kayak gitu, gue nggak bisa makan, nggak bisa minum, muntah terus kayak gitu. Jadi ya mohon maaf aja, kemarin mah gue nggak ada waktu buat syuting karena keadaan badan gue yang nggak memungkinkan. Itu sih cerita si Pitung ya. Kalau cerita si Pitung sih gue sebenarnya kurang begitu paham ya, walaupun gue bermain di sini, tapi yang gue tahu si Pitung itu jagoan dari Betawi. Dia kayak bukan preman, apa ya? Dia kayak ini dah jawara kampung. Nah di kampung itu kayak gitu sih. Ya buat ngehibur lah gitu. Ngehibur penonton gitu. Terus duit. Ya itu buat ngibur penonton dan buat banggain orang tua. Meledak nih si Cair selalu sukses gitu ya. Semoga pemainnya pada sehat, penontonnya sehat, biar subscribe-nya banyak. Paling saya lagi ngapalin, ada yang ngeganggu tuh, berisik. Terus saya lagi teks, di belakang kamera ada yang ngeledekin. Iya, terus bagol. Jadi saya syuting pada bentol-bentol. Terus lagi ya. Paling kalau ada tag berantem ya siap bumsrut. Kalau lagi di kebun banyak nyamuk, badan pada bentol. Kalau syuting di kebun tuh asik ya, kayak main-mainan. Kalau syuting baik lah, main duitnya gitu. Ya belum ada mak, ya belum cair, ya belum meledak gitu. Susah sih ya, kalau kita mah kan pendek tuh, dia mah tinggi banget kayak galak. Paling ini kan kalau tag berantem susahnya lawannya mesti rapi. Ya itu badannya gede, tapi kalau ketimpa sakit banget. Bukannya ya baik-baik aja, tapi kalau sekiranya saya pulang sore suka domelin gitu. Misalkan kalau saya syutingnya di kebun dan di hutan gitu. Suasananya gitu mencekam gitu. Serem. Bosen sih, tapi kadang-kadang malu kalau di luar itu. Nah, bosen di kebun, mending di kebun daripada di pinggir jalan. Menghibur orang, menghibur penonton lah, ngisi waktu luang juga sih, mumpung lagi libur sekolah. Cuman gabut. Iya. Astaga. Apaan nih Kor? Awalnya itu dulu apa, gabut sih, ngisi waktu luang dulu pas pertama kali bikin itu. Pas yang jadi raksasa yang main gitar tuh di atas pohon, dikatain sama adik sendiri. Aduh deh, itu sakit sampai ke tulang, itu sakitnya udah. Di luar film itu kita semua saudara sih, dari orang tua juga pada saudara bareng.
Alvin. Kalau Alvin siapa ya? Saudara bukan, Min? Nemu. Enggak, kalau saya ke Alvin temen Ikut andil dalam peran cerita si Pitung juga gitu, biar ada nambah peran gitu. Maksudnya nambah peran ya, jadi biar ada pemain baru lah gitu, penambahan ya. Jadi awalnya sih saya nggak pernah ditawarin untuk main gitu, karena itu memang dari keinginan pribadi saya pengen main gitu. Gimana caranya ya, inisiatif biar bisa ada saya di dalam setiap film si Pitung gitu. Di produksinya film ini ya menambah keunikan gitu kan. Dia film ini punya film atau cerita yang unik gitu, selain menghibur lah, seperti itu. Jadi kalau menurut gua pribadi sih, kalau untuk peran si Alda terus yang bawain peran si Pitung ya udah lumayan lah, udah bagus dibandingin gue pribadi gitu kan. Ya kalau untuk peran Gondrong in the Gang itu ya mungkin yang belajar dengan cepat gitu ya, maksudnya waktu pas kondisi teknik di lapangannya itu ya mungkin si Jasa, karena ya harus melakukan banyak take gitu ya, pengulangan lah gitu, yang mungkin bisa mengulur waktu gitu kan untuk pemain-pemain yang lain yang udah nunggu gitu kan, kasihan juga gitu. Karakter yang dibawain si Pitung itu ya mungkin kalau dia film itu terlihat serius, agak nyeleneh dikit sih gitu. Ya di situ ada pesan yang disampaikan gitu kan. Para penonton juga bisa belajar dari pesan-pesan yang mungkin disampaikan melalui film si Pitung gitu. Sebelum buat terjun ke film ini, belum itu kerja akhirnya kan awal saya cuma ngeliat bang nih, ngeliat yang syuting nih, ngeliat terus saya ngeliat, saya tiba-tiba diajak bang, wah jadi ini, waduh gak bisa kerja, wah jadi ini doang, ya udah kan akhirnya ikut akhirnya makin sini, besok lagi akhirnya sampai sekarang nih bang, Keterusan. iya. Akhirnya kan gawe kubra. Iya, kubra yang nambah karena itu saya jatuh bang dari motor tuh. Iya, malam-malam akhirnya kan nggak bisa bawa motor seminggu, akhirnya ya udah pecat tuh saya. Tapi syuting bisa ya? Syuting bisa, karena tangan kan nggak bisa bawa motor, kena kaki. Buat penonton masih manfaatnya ya ambil yang baik-baik aja sih. Kalau yang nggak bermanfaat mah ya udah dah, mendingan jangan diikutin dah, buang aja jauh-jauh dah. Gitu. Ya mau. Apa gitu? Film yang pasti mau belajar, dari mungkin buat keluar mah jauh deh ya, namanya ke Indosiar kayak CTP mah lah, atau di film kali kita syuting belajar gitu, kali be ada yang ngelirik entar ya. Semua juga harus ada waktunya dah, harus belajar. Mungkin di sini di film bisa ngajarin gua semua bisa ngajarin gua mungkin karir gua dimulai di Alfilm. Oh, manfaatnya banyak. Satu, menghibur. Kedua, saudara kita nambahin. Temen yang tadinya pada jauh, akhirnya kita tarik ngumpul bareng. Masalah kopi kita yang tadinya segelas sendiri-sendiri, ya kan? Ya kita berbagi penyakit sih, nggak masalah kali gitu ya, dari kopi. Iya kan? Satu gelas kopi yang tadinya sendiri, sekarang kita ngumpul akhirnya bersama, ya kan? Emang kita dibilang tahap pembangunan, kita masih bangun dari nol. Harapannya kita ke depannya kita lebih maju lagi lah, gitu aja. Ada pesan nggak nih buat teman-teman? Pesannya untuk teman-teman ya jangan kendor semangat aja ya. Waktu bangun pagi ya wayahnya bangun pagi, kita udah disiapin jadwal. Terus kalau untuk ngapal dialog udah waktunya tag, kayak harusnya hafal. Ya model pribadi saya juga sama, pas di kamera, apalagi pas di zoom ya, pas di zoom kelihatan muka groginya gitu. Kalau untuk penonton ya harapannya sih
memberikan support atau dukungan, memberikan saran kritik ya, yang agar kita bisa ngebangun lebih baik lagi gitu aja. Pertama-tama sih ya mereka bilang ya anggap ini remeh, cuman kalau berjalan seiring waktu sekarang ya alhamdulillah dikit-dikit sih udah bisa ngertiin, udah bisa nerimain gitu. Dari orang lain juga ya alhamdulillah sekarang kan udah banyak dikenal gitu, alhamdulillah banget lah nih. Ya gimana ya, gue gedek juga sih, gedeknya nama. Gue kadang dicengin, gue artis kata gue, apaan sih lu kata gue kan gitu. Gue yang rendah aja dah gue mah, daripada ya gimana ya harusnya. Malu juga sih diledekin kayak gitu, beneran malu juga, gue nggak enak. Karena actingnya apa karena? Iya kayak gitu, adegannya malu kan banyak ini. Yang selain si Pitung juga kan juga itu tuh nih malu lah pokoknya. Karena sih jadi peran utama sekarang. Ya nggak nyangka sih, gue masih bingung banget, gue nggak bisa jadi peran utama begitu. Iya, baru tahu ini kan bilang nih. Kalau dia bilang baru tahu makanya beneran. Emang jadi peran utama apa nih? Ditanya ini kita baru tahu. Gimana ini? Aduh, ini. Boleh ya? Iya. Respon dari teman-teman sih wow, buat ngebangkitkan semangat saya di Alfilm. Jadi kalau kata teman-teman begini, kita lewat nih, Babe lewat nih, set be, weh nggak syuting, kan itu udah suatu inspirasi buat semangat kita. Padahal kan kita bagaimana ya, susah dijelasin ya. Intinya respon buat teman-teman itu buat membantu semangat saya, ngegedor nyali saya buat semangat ke depannya. Terima kasih buat teman-teman juga gitu, udah yang bisa ngedukung saya gitu. Dikit-dikit harus syuting, saya kan langsung begini, wah syuting, oh iya besok padahal mau harus syuting begitu kan. Ya terus syuting, oh iya ini mau syuting udah pakai kain, padahal mau kemana, ke musola. Intinya respon buat teman-teman itu bikin saya semangat gitu aja sih Pak Ayub. Buat perubahan sih cuma sedikit, tapi buat di hati saya banyak. Seakan-akan itu saya udah jadi artis ya. Berkat doa orang tua, sahabat, semuanya, satu kampung pun mendoakan ya nggak syuting, nggak apa. Nah itu perubahannya saya. Jadi saya dengan bangganya sendiri udah kayak artis, nggak syuting gitu. Di situ aja sih satu sisi perubahannya. Jadi bangganya saya di situ, perubahannya cuma syuting gitu. Kalau untuk perubahan saya rasakan ada ya, terutama dari kalangan masyarakat gitu. Dari kalangan masyarakat pernah ada yang nanya, Mbak Gondrong nggak syuting? Belum ya kan? Kapan nih? Nah sebenarnya kita tuh di Pitung ini sebenarnya banyak yang nunggu. Di episode berikutnya gitu ada yang nunggu juga, banyak, bukan ada ya tapi banyak yang nunggu. Ya kita berikan mereka hiburan gitu. Di Alfilm ini kita emang kontennya konten komedi, jadi kita hibur mereka gitu. Alhamdulillah perubahan banyak Bang Ayub. Yang pertama, biasanya saya kagak dikenal ya. Alhamdulillah karena kalau lihat Bang Leo udah ngopi belum? Jadi saya terkenal tukang ngopi saya. Soal asal di mana-mana nyerandeng ngopi begitu Bang Ayub. Alhamdulillah. Kopi satu orangnya 10 kesan saya. Kedua, rokok satu bungkus orangnya 10, isi 12. Itu bisa puter-puter yang sisa-sisa itu. Keduanya lagi makannya rame-rame, sama-sama kita semakan seminum. Aus sama-sama, madang sama-sama, merangkul semua teman-teman. Ya emang kita tergolong dari orang pengangguran ya. Ya pengangguran, kerjaan susah. Kita punya karya, punya seni, punya inspirasi buat maju sama-sama. Mudah-mudahan sih apa yang saya lakukan dan apa yang kita tayangkan itu bermanfaat buat semua penonton. Kesatu, untuk menghibur,
kedua membangkitkan rasa kreativitas kita gitu. Kita tuh menunjukkan bahwa kita tuh punya seni untuk menghibur penonton, pemirsa yang ada di depan layar ini gitu. Ya mudah-mudahan sih bisa terhibur dengan adanya Alfilm ini gitu. Buat episode 13 mungkin nih udah banyak banget kan yang nunggu-nunggu Alfilm nayangin si Pitung lagi. Jujur ke gue juga udah banyak banget yang nanyain kapan si Pitung mulain lagi. Insya Allah si Pitung Januari ya? Ya kan Januari. Si Pitung insya Allah Januari episode 13-nya akan hadir. Jangan lupa ditonton si Pitung episode 13. Pokoknya semakin bagus ceritanya, alur ceritanya mantep dan menegangkan. Pokoknya buat lo semua pada penasaran sama si Pitung. Harapannya sih film ini lebih maju, lebih cepat ya, dibilang bisa ngasilin rezeki yang banyak juga ya. Selama ini kita masih belajar dan mengharapkan dukungan dari orang-orang gitu kan. Untuk doa ya semuanya biar lancar, pada sehat, walaupun rezeki kita pada tersendat sedikit. Tujuan saya yang pertama ya menghibur, yang kedua ya ada kebanggaan tersendiri lah di dunia acting, bisa dikenal orang di mana-mana. Ya gitu sih Bang Ayu, semangat terus, jaga kekompakan, terus kalau bisa ama pagi bangunin saya, ama kalau saya lagi ngopi jangan recokin, udah sih itu doang. Kalau buat penonton ya semoga yang nonton channel Alfilm mudah-mudahan merasa terhibur, merasa puas dengan acting saya dan teman-teman saya. Ya semoga penonton puas lah semuanya dengan acting teman-teman saya yang emang kagak ada basic-basicnya acting lah. Harapan kedepannya biar makin kompak, makin solid, sama biar gampang diatur lah para pemain-pemainnya, terutama saya. Kalau bangun pagi rada susah soalnya, maklumin ya. Nah, buat anak muda pokoknya ya, kalau udah sore di samping rumah ngeliatin ikan cupang, nyerande nyeduh kopi, udah pokoknya nyerande ngopi ngelamun ya mantep banget dah. Nah kalau lagi nyerande nih ngopi paling enak dengerin lagunya ini, yang lagunya begini nih, dari mana datangnya lintah, darilah sawah turun ke kali, perut mual terasa benar memuntah, padahal nyium perek cuma sekali. Mantep banget itu lagu, udah pokoknya orang lagi dah. Buat penonton yang ada di ngalor, ngidul, ngelon, ngetan, pokoknya dukung terus channel Alfilm dengan cara like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. Jangan lupa di share juga ya di WA, di Facebook, pokoknya ya. Kalau bisa mah ajak empong teman-teman buat nontonin dah ya. Terima kasih Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dan kawan-kawan, dan seluruh yang sudah mengikuti di channelnya Alfilm. Jangan lupa dukung kami semua, supportnya, bantu like, subscribe, dan jangan lupa share ya, bantu share-nya. Oke, buat semua penonton si Pitung, jangan lupa nonton si Pitung episode 13 di channel YouTube Alfilm. Si Pitung episode 13 bakal makin mantep lagi. Pokoknya jangan lupa saksiin ada gue, Alda. Makasih. Penonton jangan lupa nonton si Pitung Anak Betawi Wilayah di channel Alfilm. Jangan lupa nonton film Si Pitung Anak Betawi Wilayah di channel Alfilm, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Untuk pemirsa atau masyarakat khalayak di mana aja berada, jangan lupa tonton Alfilm Si Pitung Betawi Wilayah. Jangan lupa subscribe di YouTube channel Alfilm. Mereka katanya bisa pantun. Wih, nih dengerin pantun gua. Pun kecapi madep ngulon, dari pagi ngopi juga belum. Kopi lagi bayar. Pun capi di pinggir kali, dari pagi baru ngopi sekali. Udah gitu pantunnya kira-kira.
untuk Alfilm dan semua krunya. Makasih atas undangan selamat datang. Semoga sukses, dilancarkan segala urusannya. Semoga produksinya dilancarkan. Amin. Makin kompak sama aku lagi, jangan ngadi-ngadi dah, bikin lupa ngopi. Makin ke depan aja, panjang umur dan juga semakin berkah dalam karirnya. Buat Alfilm sukses terus, maju terus, semangat untuk para pemain dan krunya, selalu kerjasama, dijaga, pokoknya semangat dan sukses selalu. Semoga film tambah jaya, tambah banyak viewsnya, sama subscribernya biar tambah maju. Amin, amin. Lancar, berkah. Gini Be ya. Mudah-mudahan Alfilm menjadi sukses, bermanfaat, barokah, dan menjadi sakinah, mawadah, warohmah. Alfilm jaya raya. Sukses bermaju. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua derajat kita biar menjadi yang lebih baik. Mengucapkan terima kasih atas kehadirannya semua. Semoga tempat yang sudah dibangun ini semuanya berjalan baik, awet, dan selalu semangat buat ngejalanin tugas-tugas ke depannya. Cepat monetasi, terus ditinjau deh sama YouTube-nya. Dan pula film ini sukses kedepannya Mudah-mudahan diakui oleh negara, masyarakat, khususnya orang Indonesia dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.